Baik, di sini saya akan melakukan percobaan dari perintah dasar OS Linux, yaitu mengambil dari tugas pendahuluan untuk mencoba perintah informasi user, mulai dari ID, hostname, uname, who, woami, cifn, dan finger. Baik, percobaan yang pertama yaitu login sebagai user. Baik, saya akan mencobanya. Username saya adalah Malik. Passwordnya, memasukkan password. Baik, berhasil untuk login sebagai user. Percobaan pertama yaitu melihat identitas diri, nomor ID dan grup ID. Jadi perintah ID itu adalah untuk melihat nomor ID atau nomor ID username atau grup ID dari kumpulan username yang berada di grup. Baik, saya akan mengetikkan perintah tersebut, ID. Berhasil, yaitu memunculkan ID atau identitas diri dari username Malik. Baik, saya akan mencoba percobaan yang dari tugas pendahuluan, yaitu informasi user yang kedua. Untuk percobaannya yaitu percobaan ketiga, yaitu termasuk grup melihat identitas mesin dari mulai nama host, uname min A. Baik, kita coba untuk percobaan yang ketiga, yaitu hostname menampilkan nama host dari sistem operasi. Hostname berarti untuk melihat melihat nama host dari sistem operasi, yaitu yang saya namai Debian Malik. Untuk percobaan yang ketiga, bagian kedua, yaitu uname. Uname di sini fungsinya untuk menampilkan informasi tentang OS-nya. Kita ketik uname, berarti OS di sini yaitu Linux. Tapi apabila kita mengetikkan perintah yang ke bagian yang ketiga dari percobaan ketiga, yaitu uname -a, maka akan terlihat perbedaannya, dimana apabila ditambahi dari format uname yang option, uname lalu option, dimana option ini sebetulnya tidak harus, tapi di uname ini dianjurkan untuk dimasukkan karena dapat melihat versi dari Linux, dari OS-nya, dan terlihat versi dari Linux-nya. Baik, kita akan mencoba informasi user yang keempat, yaitu melihat siapa yang sedang aktif. Mulai dari yang pertama, mengetahui siapa saja yang sedang aktif, mulai dari W, Wu, dan Woami. Pertama W, kita ketikkan W. Berfungsi untuk menampilkan siapa yang sedang login dan apa yang mereka lakukan dengan format W option user. Ketikkan W, maka akan terlihat user yang atau siapa yang login saat ini, yaitu user yang bernama Malik. Lalu yang kedua yaitu Wu. Jadi Wu ini fungsinya untuk menampilkan informasi tentang siapa yang login ke sistem. Yang login adalah user yang bernama Malik. Lalu Woami fungsinya untuk menampilkan nama pengguna yang sedang digunakan atau username yang sedang digunakan.
formatnya WAMI option. Ketikkan WAMI. Baik, berarti user yang saya buat yaitu Malik, karena perintahnya fungsinya untuk menampilkan nama pengguna yang sedang digunakan saat ini. Lalu yang kedua, dia mengubah informasi finger atau mengubah informasi dari user ini, seperti password, nama lengkap. Kita coba saja. Kan seperti di ini dengan option CHFN, option username. Kita coba perintah CHFN. Kita masukkan password dulu untuk autentikasi, dan kita dapat mengubah room number, lalu work phone, home phone, dan juga berarti sampai home phone. Baik, saya akan mencoba untuk melakukan perintah di Linux Debian, yaitu melihat informasi finger dengan perintah yang namanya finger. Dan yang bagian kedua yaitu finger lalu user, disebutkan usernya dengan format yaitu finger option username. Finger itu untuk menampilkan informasi detail tentang pengguna yang terdaftar pada sistem. Seperti pada Debian 9, bahwa saat saya ketik finger akan langsung otomatis mendeteksi user yang sedang login sistem saat ini, yaitu admin 9, dan akan menampilkan informasi detail tentang user saat ini, yaitu dengan login menggunakan admin 9 dengan hostname yaitu Malik, dan ditampilkan juga informasi waktu login Office dan Office Phone. Nah, lalu pada saat saya ketikkan finger root, usernya yaitu root, maka juga akan menampilkan informasi tentang user root tersebut dengan menampilkan namanya yaitu root, lalu direktorinya /root, dan waktu terakhir loginnya, nomor mail dan nomor plan. Di sini saya menggunakan OS Debian versi 9, karena di OS Debian ini saya dapat menjalankan perintah finger, dimana sebelumnya perintah-perintah atau percobaan untuk menggunakan perintah sebelumnya pada OS Debian 11 tidak bisa dijalankan perintah finger, sehingga saya menjalankan di OS Debian 9. Baik, setelah menjalankan perintah informasi user yang pertama, saya akan menjalankan perintah dasar yang kedua, bermulai date, call, main, clear, propose, dan what is. Perintah dasar ini percobaannya ada di percobaan yang kedua, yaitu melihat tanggal dan kalender dari sistem dengan perintah date untuk melihat tanggal saat ini, dan perintah call menentukan bulan dan tahun, lalu call -y untuk melihat kalender. Pertama date, kita mencoba kita ketahui dulu date itu untuk apa. Date itu menampilkan tanggal dan waktu saat ini dengan format date option. Kita coba date
maka akan menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Lalu call menampilkan kalender dengan format call option. Lalu kita spesifikkan penyebutan bulan dan tahun. Tapi apabila kita hanya menuliskan call saja, maka akan menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Sama seperti ini. Misalkan call kita beri option min y, maka akan menampilkan tanggal dan bulan yang lengkap dari tahun 2023. Misalkan kalau kita spesifikkan kal bulan 1 tahun 2000, misalkan akan menampilkan bulan 1 tahun 2000. Saya akan melakukan percobaan yang kelima, yaitu menggunakan perintah manual, yaitu perintahnya man. Pertama saya akan mencoba man ls. Man ini fungsinya untuk menampilkan manual penggunaan atau manual seperti manual book untuk perintah atau topik tertentu atau dengan format main option comment. Misalkan main ls, maka akan menampilkan perintah mengenai ls, mulai dari sinopsis, deskripsinya, lalu di bawahnya ada seperti option yang bisa dipakai untuk perintah ls. Banyak sekali, lengkap dengan author dan copyright, lalu si also juga. Kita coba yang main lain. Ada main maksudnya berarti main, keywordnya untuk melihat manual dari main ini, perintah main apakah ada deskripsi lengkapnya. Coba lihat main. Ternyata ada, karena untuk melihat hal-hal yang lengkap mengenai main ini, perintah main, bawahnya juga lengkap, ada semua seperti main ls, main -a, atau apa yang lain, yaitu main -a file. Saya akan mencobanya main -a file, maka akan memunculkan mencari kata kunci yang tadi, yaitu file dalam indeks manual. Lalu saya akan mencoba percobaan 5, yaitu pada bagian keempat main 5 pas WD. Saya coba main 5 pas WD, maka akan memunculkan manual atau dokumentasi lengkap mengenai file /etc/passwd tadi, atau kata kuncinya passwd yang kita ketikkan pada perintah main. Percobaan yang keenam yaitu menghapus layar dengan perintah clear, atau membersihkan tampilan konsol atau membersihkan tampilan layar dari OS Debian. Tampilan satu layar tersebut. Kita akan mencobanya clear. Kita akan menghapus tampilan konsol atau tampilan satu layar dari Debian 9 yang sebelum ini. Percobaan yang ketujuh,
mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Maksudnya untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Yang dicari di sini misalkan apropos date, maka akan mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci date. Begitu seterusnya yang sama seperti mail, maka akan dicari deskripsi yang mengandung kata kunci mail dan telnet. Kita coba apropos date, maka akan menampilkan perintah mencari perintah yang mengandung kata kunci deskripsinya mengandung kata kunci date seperti time date DTL. Lalu yang mail, maka juga akan menampilkan mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci mail. Begitu juga dengan telnet. Maka juga sama seperti mencari kata kunci yang mengandung telnet. Percobaan ke-8, mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari, atau menampilkan deskripsi singkat tentang suatu perintah, di mana perintah yang digunakan untuk menampilkan hal ini yaitu what is dengan format what is comment. Coba what is date, maka akan menampilkan deskripsi singkat tentang perintah date. Tugas pendahuluan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud perintah-perintah manipulasi file. Ini adalah perintah-perintah untuk manipulasi file, dari mulai ls, file, cat, morph, pg, cp, mv, rm, dan grep. Kita mulai dari ls. Kita mulai percobaannya dari ls. Percobaan ls dimulai dari percobaan yang ke-9, dari mulai bagian pertama sampai bagian 9. Yang pertama menampilkan current working directory. Untuk formatnya ls yaitu seperti ini. ls option file slash directory. Deskripsinya menampilkan daftar file dan directory pada sistem operasi. Kita coba. Nah, di sini kita ketik ls, maka tidak akan muncul sebuah directory atau daftar file atau directory, karena tidak ada directory di dalam akun ini, di dalam sistem operasi ini. Atau file s-l, maka totalnya 0, sama seperti yang di atasnya, bahwa OS saya ini tidak memiliki directory. Cobaan yang 9 yaitu bagian ketiga, karena bagian kedua sudah selesai. ls-l melihat semua file lengkap. Bagian ketiga yaitu menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi. ls-a, kita coba ls-a, maka akan menampilkan semua directory yang tersembunyi, semua directory atau semua folder. Lalu yang bagian keempat, ls-s, untuk menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting atau pengurutan. Coba ls-s.
Bagian yang kelima yaitu menampilkan isi suatu directory atau suatu folder. ls/usr ini hanya untuk /usr ini hanya untuk misalkan saja untuk menampilkan isi suatu directory. Direktorinya bisa lokasinya disebutkan, lalu file atau folder yang ingin dilihat daftarnya ada apa saja, misalkan ada file atau ada folder lagi di dalamnya. Coba ls/usr. Bagian yang keenam menampilkan isi directory root. Coba ls/. Jadi directory atau folder yang ada di root yaitu semua ini, bin, dev, home, boot, sampai paring. Percobaan yang ke-9, bagian yang ke-7. Perintahnya ls-f/etc. ls untuk menampilkan semua file atau directory dengan directory yang akan ditampilkan daftar file dan direktorinya, yaitu /etc. -f ini untuk menjadi agar setiap daftar file dari /etc yang ditampilkan akan ada tanda pengenal jenisnya, mulai dari tanda slash untuk directory, asterisk untuk file yang bersifat executable, tanda add untuk file symbolic link, tanda sama dengan untuk socket, tanda persen untuk whiteout, dan tanda pipe untuk vivo. Kita coba ls-f besar lalu /etc untuk melihat daftar file dan direktori /etc dari /etc. Ini yang ada slashnya dari directory, di belakang nama filenya. Lalu ada add, ini berarti symbolic link. Lalu ada bintang, asterisk untuk file yang bersifat executable. Bagian ke-8 dari percobaan yang ke-9 menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Perintahnya yaitu ls-l/etc. ls untuk menampilkan daftar dari folder /etc dan -l untuk menampilkan rincian dari setiap file atau directory secara lengkap, mulai dari nama file sampai atribut dan mode. Kita coba ls-l/etc. Lalu bagian yang ke-9 yaitu menampilkan semua file dan isi directory atau folder. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan Ctrl C. Hal terkhusus ini yang pangkat atas ini artinya kontrol. Perintahnya yaitu ls-r/usr atau menampilkan semua file dan isi directory dari /usr, directory /usr. Coba ls-r lalu /usr, maka akan terus menampilkan isi file atau directory dari directory /usr tadi, dan ini akan terus apabila ingin menghentikan, karena ini agak lama karena banyak
dan bisa kita hentikan dengan menekan Ctrl C. Percobaan yang ke-10 yaitu melihat tipe file. Perintahnya yaitu file bintang dan file /bin/ls. File ini fungsinya untuk menampilkan jenis file pada sistem operasi, jenis file dan juga informasi dasar mengenai file tersebut, dan formatnya yaitu file option file name. Kita coba file. Maka apabila kita hanya mengetikkan file tanpa nama file yang ingin kita ketahui tipe atau jenisnya, atau untuk mengetahui informasi dasar mengenai file tersebut, maka akan menampilkan pesan kesalahan karena kita hanya mengetikkan file saja. Yang benar kita harus menambahkan file lalu nama file yang ingin kita lihat informasi dasarnya atau jenisnya. Lalu file bintang akan menampilkan tipe file dari semua file yang ada di direktori saat ini, kecuali nama file yang diawali dengan titik. File /bin/ls maka akan menampilkan informasi dasar mengenai direktori /bin/ls, baik itu versinya untuk OS Linux. Percobaan yang ke-11 yaitu menyalin file dengan perintah cp. Di deskripsinya yaitu mengcopy atau menyalin file dari satu direktori ke direktori lainnya. Format untuk cp, perintah cp yaitu cp option, lalu sumber filenya atau filenya untuk disalin ke tujuan, direktori tujuan, atau bisa juga source-nya ini dalam bentuk file atau direktori atau file yang berada di dalam direktori sumber lalu disalin ke direktori tujuan. Contohnya seperti ini, saya sudah praktekkan. Mulai dari yang cp/etc/group f1. Maka akan menyalin file yang berada di /etc/group ke f1. Lalu di ls-l maka akan terlihat bahwa ada file sebanyak 4 atau direktori. Lalu saya coba lagi cp-i f1 f2, maka akan menyalin file dari f1 ke f2. -i ini untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada di folder tujuan atau di folder yang menyalin F1 ini ke F2. Maka totalnya menjadi 8 di dalam F2. Di dalam directory atau file dari F2. Lalu saya mencoba ke bagian yang kedua, mengcopy ke directory. Pertama saya buat directory baru mkdir dengan perintah mkdir, lalu backup, lalu saya ketik
perintah cp F1 F3, maka F1 akan disalin ke F3, lalu cp F1 F2 F3 lalu akan disalin ke directory backup. Lalu saya ls backup, maka akan menampilkan file atau directory yang berada di backup yang sudah saya salin tadi. Lalu saya cd backup untuk masuk ke directory backup. Saya ls pun juga sama, karena di dalamnya ada file atau directory F1, F2, dan F3. Cobaan yang ke-12 yaitu melihat isi file. Bagian yang pertama yaitu menggunakan instruksi cat F1, maka akan menampilkan isi file dari F1. Kita coba. Cat F1 akan menampilkan isi dari file F1. Lalu bagian yang kedua menampilkan file per satu layar penuh, yaitu dengan more F1 atau pg F1. pg ini untuk menampilkan isi dari file F1 per satu layar penuh. Misalkan satu layar penuh menampilkan isi dari file F1, maka akan dihentikan terlebih dahulu. Apabila ingin dilanjutkan, tinggal klik enter sampai isi file dari F1 sudah tidak ada lagi. Untuk format perintah cat more dan pg yaitu cat option file name, untuk more option file name, lalu pg option file name. Karena fungsi ini sama-sama melihat isi file dan ada bedanya pada more dan pg. Hanya bedanya kalau more dan pg menampilkan isi file per satu halaman per satu layar penuh, sedangkan cat menampilkan isi file pada terminal langsung semuanya, jadi langsung tertampil semuanya. Bagian yang kedua yaitu menampilkan file per satu layar penuh. Saat layar penuh, misalkan isinya melebihi satu layar ini, maka akan menunggu perintah dari user apakah ingin dilanjutkan atau tidak. Misalkan kita ketik more F1, maka akan menanyakan bahwa ini sudah 7%, tinggal usernya apakah ingin melanjutkan, maka kita tinggal klik enter, menambah terus sampai 100%, akan berhenti sampai terakhir persen tadi, kalau nggak salah 92%. Perintah pg itu pg F1 menampilkan file satu layar penuh per satu layar penuh, jadi bertahap. Aktif pg F1 bertahap, kita klik enter lagi dan sudah selesai. Begitu per satu layar penuh, bertahap, tidak seperti cat yang langsung menampilkan seluruh isi filenya seperti file F1 tadi. Percobaan yang ke-13 yaitu mengubah nama file menggunakan instruksi mv. Coba. Ini saya sudah ada file F1 dan proc.txt. Kita pindahkan mv dengan perintah mv. mv deskripsinya itu memindahkan atau mengganti nama file ke directory. Formatnya mv options
source destination. Perpindahan F1 ke file proc.txt. Nah, saat dipindahkan dalam direktori yang sama, maka akan menimpa proc.txt. Coba ls, maka file F1 akan menghilang karena dipindahkan atau ditimpa oleh proc.txt. Tapi kalau kasusnya berbeda seperti dalam direktori yang berbeda, maka F1 akan mengganti nama dari F1 menjadi proc.txt. Begitu. Lalu beban yang kedua yaitu memindahkan file ke direktori lain. Bila argumen terakhir adalah nama direktori atau folder, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut. Ini kita mencoba membuat folder baru dengan perintah mkdir, lalu nama foldernya mydir, buat. Lalu karena belum ada file F2 dan F3, kita buat dengan perintah touch F2 F3. Kita lihat, oh ya, kita kembalikan dulu F1 cp proc.txt F1. Lihat, akan kembali. Kita coba mv F1 F2 F3 ke mydir. Kita pindahkan file F1 F2 dan F3 ke direktori mydir. Coba ls, maka akan hilang file F1 F2 dan F3. Kita coba daftar ls dari mydir, maka akan ditampilkan F1, F2 dan F3 karena isi dari direktori mydir adalah F1, F2 dan F3. Itu sudah pendahuluan, sudah selesai 1, 2 dan 3. Lalu untuk yang ketiga ini kurang yang rm, perintah rm sama grep yang belum kita coba. Kita coba yang rm dulu. Rm ini adalah perintah untuk menghapus file. Kita coba menghapus file F1. Coba rm proc.txt, maka akan terhapus file proc.txt. File F1 dan F2 tidak bisa terhapus karena di dalam file direktori mydir. Jadi kita harus ke direktori mydir dulu, baru kita bisa menghapusnya. Kita coba lihat ls direktori saat ini, maka hanya ada mydir karena proc.txt sudah saya hapus. Kita coba ke mydir, direktori mydir, cd mydir, lalu kita hapus F1 misalkan, maka akan bisa kita lihat daftarnya direktori mydir isinya, maka hanya tinggal F2 dan F3. Itu perintah rm. Oh iya, rm ini juga bisa menghapus, tidak hanya bisa menghapus file tapi juga bisa menghapus direktori dengan format rm option file/dir. Apabila direktorinya kosong, maka bisa langsung
perintahnya yaitu rm lalu nama direktorinya. Tapi apabila direktori itu ada isinya, maka kita harus menghapus dengan isinya juga, karena tidak bisa dengan hanya menghapus foldernya saja. Dengan optionnya yaitu "-l". Kita coba. Saya sudah membuat folder mydir, lalu ada isinya yaitu file F2 dan F3. Kita coba hapus direktorinya dengan menambahkan "-r" agar terhapus beserta isinya. rm-r mydir akan terhapus. Kita lihat lagi daftar folder yang ada di direktori saat ini, apakah tetap ada atau tidak. Kita lihat ls-l, maka tidak ada. Lalu untuk yang terakhir manipulasi file yaitu grep. Deskripsinya yaitu mencari kata kunci tertentu pada file atau directory. Formatnya grep, option, lalu pattern atau pola atau kata kunci yang ingin dicari di file atau directory system. Lalu file yang ingin dicari kata kuncinya. Coba. Kita clear dulu. Kita coba lihat apa saja yang ada di dalam directory sekarang filenya. Kita coba grab, lalu kata kunci yang ingin dicari misalkan hello F1. Maka tidak muncul apa-apa karena di dalam F1 tidak ada tulisan apa-apa. Kita coba lihat isinya nano F1, tidak ada apa-apa. Kita coba grab, kita coba grab untuk yang file test.txt bagian yang ada di daftar ini. Coba grab test.txt. Kata yang dicari yaitu coba atau Linux. Test.txt, maka ini akan mencari kata Linux di dalam file test.txt. Tadi ini ada. Kita coba yang hello, kita kunci hello di dalam test.txt. Ternyata ada. Kita coba lihat di dalamnya, di dalam test.txt. Ternyata ada Linux, OpenAI. Ini karena sebelumnya sudah saya isi, jadi saat saya grab maka akan muncul kata kuncinya, maka akan terdetek kata kuncinya. Kita coba keluar, Ctrl X. Begitu untuk perintah grab. Latihan pada perintah dasar OS Linux. Pertama yaitu ubahlah informasi finder pada komputer Anda. Kita coba dengan mengetikkan phfn, lalu nama usernya Malik, passwordnya 1234, awalnya 608, saya ubah 607. Logonya awalnya 8231455, lalu saya ganti 0824577, handphonenya 455. Latihan yang kedua yaitu lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer atau pada OS Debian. Caranya yaitu dengan mengetikkan who akan
seperti history siapa saja yang sudah login ke sistem, user Malik dengan rincian jam, tanggal, bulan, dan tahun, sampai terakhir di jam 11.31. Lalu saya ketikkan W untuk melihat user yang sedang aktif dan apa yang mereka lakukan. Latihan yang ketiga yaitu perintah yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Kita coba kal -y, maka akan menampilkan kalender 1 tahun penuh di tahun 2023. Lalu bagaimana untuk melihat manual dari perintah kal? Dengan mengetikkan man kal, maka akan menampilkan manual dari instruksi kal. Ditagi untuk quit. Yang kelima yaitu bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort. Ini sama seperti di percobaan yang ke-9 bagian yang ke-4, menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting, berarti dengan ls-f. ls-f akan menampilkan file atau direktori tanpa proses sorting. Itu latihan yang ke-6 yaitu cara untuk menampilkan perintah, bagaimana tampilan untuk perintah ls-a-l dan ls-al. ls-a untuk menampilkan file atau direktori yang tersembunyi, semua file atau direktori. ls-a. Lalu ls-l untuk menampilkan file atau direktori, semua file atau direktori secara lengkap. Lalu ls-al maka akan menampilkan file atau direktori secara lengkap dan yang tersembunyi. Ketujuh, tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada direktori /etc. Caranya berarti ls lalu option -a lalu file yang direktori yang ingin dibuka, direktori yang tersembunyi di /etc, di direktori etc. Lalu tampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc, berarti pakai ls option -l lalu direktori /etc. Setelah itu buat direktori tag1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file /etc/group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Oke, kita buat mkdir prag1. ls apakah sudah ada? Sudah ada. Kita tambahkan file tes 1, 2, dan 3. Tes 1, tes 2, dan tes 3. ls apakah sudah ada? Sudah ada. Lalu kopikan file ke /etc/group. Baik, kita kopikan cp /etc/group ke tes1 terlebih dahulu.
lalu ke tes 2 dan ke tes 3. Setelah itu kita tampilkan isi file tes 1 per 1 layar penuh, berarti menggunakan perintah more tes 1. Setelah itu latihan yang ke nomor 11, pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Oke, ke home directory kita keluar dulu, kita clear, karena di slash sudah ada di home directory. Lihat sudah ada tes 1, tes 2 dan tes 3. Kita pindahkan dulu ke rak 1, tes 1, tes 2 dan tes 3 ke prak 1. Ini hanya contoh caranya memindahkan sebuah file ke direktori utama dari direktori yang berbeda. Misalkan ini sudah ke prak 1, kita coba ls, maka tidak ada. Kita coba pindahkan tadi, dengan perintah seperti ini, mv/home/malik prak 1, path-nya dari tes 1, lalu ke direktori utama. Nah, bisa kita lihat sudah ada, tinggal yang tes 2. Tinggal ganti tes 2, enter, maka kita ls, sudah ada. Itu untuk yang ke-11. Yang ke-12, hapus file tes 1 dan tes dengan konfirmasi. Konfirmasi berarti ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk menghapusnya. Baik, di sini ada file tes 1, tes 2, dan tes.txt. Kita coba menghapus file tes 1 dan tes.txt. Langsung saja rm. Nah, untuk konfirmasinya kita ketik opsi -i, lalu tes 1 dan tes.txt, maka akan ada pertanyaan, hapus file tes 1 ya, hapus tes.txt ya, maka sudah terhapus. Kita ketik ls, maka sudah tidak ada. Begitu untuk latihan. Lalu untuk percobaan 1 sampai dengan 15 beserta deskripsi dan formatnya, yaitu ini dari mulai ID, deskripsinya ini, formatnya seperti ini, first name, uname, wu, ami, khfn, finger, date, call, man, sampai grep, sesuai yang ada di perintah dasar yang ada di tugas pendahuluan, dari mulai nomor 1, 2, dan 3. Perintah informasi user, perintah dasar, dan perintah manipulasi file. Dan yang terakhir, analisa latihan yang telah dilakukan, yaitu dari analisa saya melakukan latihan perintah dasar OS Linux Debian ini, bahwa setiap perintah itu memiliki karakteristik masing-masing, seperti finger untuk informasi user, lalu call untuk melihat kalender. Lalu ada juga yang sama fungsinya untuk manipulasi file, namun berbeda pada fungsi khususnya, baik untuk membuat folder, yaitu dengan perintah mkdir, menampilkan daftar file atau direktori dengan perintah ls, dan setiap perintah dapat diberi option sesuai kebutuhan seperti ls-a untuk menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Lalu yang ketiga, berikan kesimpulan dari praktikum. Kesimpulannya adalah bahwa dengan praktikum ini saya dapat lebih mengetahui dan
lebih dapat memahami setiap perintah dasar pada OS Debian, sehingga untuk kedepannya belajar mengenai perintah yang lebih advance atau yang lebih mungkin bukan seperti dasar akan lebih mudah dan terarah. Seperti itu, dan terima kasih.